Saya berlanjut kepada bagian perkenalan saya dengan Tuhan, itu bagian yang kedua ya. Jadi seperti yang sudah diungkapkan pada bagian pertama, bahwa saya mengenal Yesus itu lewat sekolah, lewat SMP ya, SMPK BPK Suryani ya, SMPK BPK 3. Nah, lewat perjalanan itu saya hanya tahu bahwa ternyata sabda Tuhan itu memiliki kekuatan. Tapi di hati saya nggak ada tuh kepikir waktu itu ya, saya ingin jadi masuk Kristen gitu ya. Uh, Sampai setelah Papandiangan selesai mengajar, saya lupa waktu itu digantikan ada sama ibu guru kali ya. Ibu guru namanya saya masih ingat itu Bu Lili. Pendalaman saya akan firman hanya terbatas pada apa? Pada hafalan, ya, pada hafalan. Kemudian saya ingat juga ada guru-guru yang mengajar PKK, ya kan? Ada tiap saat tertentu juga ada khotbah-khotbah yang dilaksanakan entah itu oleh kepala sekolah, ya kan? Ya, cuma ikut rutinitas seperti itu, nggak kepikir sedikit pun saya harus jadi Kristen lah atau apa, dan emang nggak ada juga yang mengajak ya. Asiknya sekolah waktu zaman saya itu begitu. Tidak ada apa fanatisme yang apa berlebihan atau bagaimana lah. Nggak ada lah ya, itulah asiknya di zaman saya menarik. Dan luar biasanya ternyata emang Tuhan itu memilihkan saya tuh sekolah yang selalu yang terbaik ya. Walaupun mungkin secara manusia, secara reputasi, ya sekolah yang waktu saya apa ingini waktu saya lulus SD itu Aloysius itu wah jadi idaman. Saya nggak tahu juga ternyata saya kelak dituntun untuk masuk ke SMA BPK 1 Pasir Kaliki yang tidak kalah kerennya dari Aloysius ya. Mungkin sampai zaman sekarang pun itu selalu berlomba nih ya. Nah, sekolah yang namanya Santo Aloysius dengan apa BPK 1 Jabar atau SMAK BPK 1 atau BPK 1 Pasir Kaliki ya masih masih tetap bersaing. Oh ya, saya ingin berlanjut. Saya sih tidak punya target apa-apa ya. Saya hanya ingin bercerita aja. Jadi saya nggak akan apa terlalu oh ini harus dituntaskan dalam apa pembicaraan kedua atau ketiga enggak. Kita mengalir aja ya teman-teman. Lanjut nih, saya pengalaman saya yang indah itu tadi yang saya singgung dengan Bu Lili. Uh, saya memang sekolah polos aja ya kelihatannya karena memang saya dari keluarga yang pas-pasan bisa dikatakan miskin lah ya cuma waktu itu saya nggak terlalu apa ya nggak terlalu mikirin miskin atau kaya atau apa belum kepikir lah yang begitu ya saya nikmati aja jalani gitu ya cuma mungkin ya saya juga kalau sekarang sih sadar ya mungkin ini guru kali lihat ini yang namanya siapa Irwanto ini dulu ya nama saya Irwanto waktu kecil waktu itu belum tahu bahwa nama itu harus disertai surat ya. Pokoknya saya dari dulu itu kan saya dengan kakak saya juga menamai diri sendiri waktu sekolah ini daftar siapa nama kamu waktu saya SD waktu itu ya daftar itu saya kecetus aja Irwanto namanya Irwanto
Wah, Irwanto saya soalnya mikirnya apa? Pengen jadi insinyur Wanto lah gitu kan. Alah, gitu ya. Kemudian ya saya kebayang nih Bu Lili wanita ini lebih peka dan mungkin eh, jiwa pelayanannya sungguh hebat ya. Dia ngelihat mungkin nih Irwanto ini, wah ini selalu ranking satu anaknya. Wah saya memang gimana ya, waktu kecil itu saya senang belajar gitu ya, senang belajar dan selalu guru-guru semua pelajaran itu tanpa kecuali saya perhatikan lah ya. Hampir semua guru itu itulah apa eh, menyenangi saya. Tentu ada satu dua yang tidak senang ya. Tentu itu guru-guru yang pinter lah ya, yang pinter yang tidak tidak terlalu suka sama anak yang penurut seperti saya ya. Waktu itu saya emang penurut, perhatian ya kan, mendengarkan. Saya kalau saya nggak ngerti itu saya nanya lah ya. Zaman saya pun saya nggak merasa bahwa pertanyaan itu apa, kalau saya bertanya saya dianggap bodoh gitu, enggak lah ya. Saya cuma pengen ya, saya nggak ngerti nggak tahu ya saya tanya lah gitu kan. Itu konsep saya dulu. Ada juga karena saya suka baca, kadang-kadang pelajaran itu saya lahap dulu kan. Dulu mendapat apa pinjaman buku ya dari sekolah, jadi sebelum pelajaran itu saya dari rumah saya baca dulu ya kan. Oh jadi saya udah ngerti duluan nih kurang lebih. Nah yang nggak ngerti-ngerti itu apa ya saya tanya ya kan, jadi berdasarkan buku itu nggak tahu tuh kebiasaan datang dari itu. Kalau saya pikir-pikir kembali ya itu anugerah. Anugerah, anugerah yang luar biasa lah ya. Baik, kembali ke Bu Lili tadi ya. Bu Lili mungkin melihat nih anak, saya lihat itu ya, saya seragam saya aja saya pikir tuh cuma punya 2 helai kali ya saya ya. Ingat saya kerahnya itu warna biru zaman dulu ya, terus pakaian putih, ya birunya juga biru laut ya. Kalau dulu kan seragamnya enggak itu, tapi khas 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 SMP lah begitu. Eh, ya bisa dibayangkan dong ya, kemudian saya tinggal di kampung, airnya juga tidak begitu bagus, kalau nyuci juga gimana, mungkin agak kuning nih lah ya. Ini anak nih ya berprestasi tetapi apa kumuh gitu, lusuh. Dan guru ini tahu kan, wah ini anak juga ini bukan Kristen. Sampai suatu ketika dia nyamperin tuh Bu Lili itu ke bangku, Iwanto kamu minggu ini nanti ada acara nggak? Wah saya nggak pernah ada acara Bu. Ya kamu mau nggak hari Minggu kamu kesini, nanti apa kita jalan-jalan ya. Saya pokoknya ada acara lah begitu. Ya saya juga nggak ngerti apa-apa lah. Cuma saya juga ya tertarik aja, yuk ada apalah gitu kan. Jadi saya datanglah di hari Minggu itu. Rupanya dia bersama temannya, saya lupa kayaknya dia bawa mobil atau apa. Kalau zaman dulu itu ya zaman saya lupa tahun 70-an itu. Ya, tahun 70-an nih, tahun 70-an. Jadi, wah saya diajak ke Lembang tuh. Lembang. Itu waktu zaman itu ya, saya nggak tahu zaman sekarang apakah masih ada satu tempat yang namanya es krim. Jadi di sana waktu zaman saya sih ada tempat namanya es krim, itu Taman Bunga. Jadi Bu Lili ini ngajak pemudi juga, seorang pemudi yang saya belakangan baru baru tahu itu mungkin ya pelayanan lah, karya pelayanan gereja mereka. Luar biasa ya. Jadi saya diajak ke sana, nggak diapa-apa, hanya kelihatannya ibu dan pemudi ini hanya menargetkan supaya saya gembira kali ya, mungkin saya kucel kali ya. Waduh, menyedihkan amat. Menyedihkan sekali kali ya. Terus jadi saya diajak ke sana, ngobrol juga nggak menyinggung-nyinggung Yesus atau segala macam, kagak lah. Itu murni memang luar biasa tuh. Itu murni kebaikan aja yang diberikan oleh mereka. Emang saya diberikan es krim,
diajak lihat taman bunga. Saya orangnya sebenarnya saya nggak gitu suka yang namanya seperti ya, tapi saya orangnya gampangan ya, enjoy aja, saya nikmati lah, ya kan. Saya senang tapi juga tidak tidak terlalu berlebihan ya. Tapi saya baru mengerti juga setelah dewasa loh ya. Ini hasil renungan saya sungguh luar biasa. Dulu berarti Tuhan itu lewat Bu Lili itu mencoba memberikan saya apa? Hiburan ya, hiburan. Mungkin mereka juga sebenarnya dari data-data bisa belajar juga ya. Ya keluarga saya nggak utuh lah ya. Jadi ibu dan bapak saya berpisah. Ya bukan berpisah sih, dibilang pisah juga nggak ada. Pokoknya ditinggal aja lah gitulah ya. Ibu saya ditinggal, ya saya hidup bersama ibu, hidupnya begitu, ya saya makan itu lebih banyak mungkin hanya makan nasi ya. Saya kalau dibilang 5 sehat, 4 sehat 5 sempurna ini saya benar-benar nggak ada lah. Saya nggak kebayang, tapi saya nggak sedih loh cerita ini ya, karena dia namanya orang penikmat ya gitulah. Jadi kalau orang luar mungkin melihat saya, wih kamu hidupnya sedih banget, tapi saya sendiri nggak merasa gitu ya, nggak merasa bahwa hidup saya terlalu menyedihkan. Iya sih kekurangan, tapi maksudnya saya nggak pernah mikir ya, oh saya tuh miskin banget nih gitu. Keluarga saya tuh miskin banget gitu ya. Ah, enggak lah, enggak sampai kepikir begitu. Jadi itulah perkenalan saya berikutnya dengan yang namanya Bu Lili itu adalah itu di situ. Ya, artinya kebaikan. Dan luar biasa emang mereka waktu itu tidak ada niat-niat itu mengkristenkan atau ya hanya membuat yang namanya si Irwanto itu untuk senang bahagia. Luar biasa ya, itu karya yang hebat. Makanya saya juga kadang-kadang sanksi juga ya dalam hal-hal tertentu tidak tidak jelek lah sebenarnya ya. Teman-teman teman-teman Protestan ya ada yang emang murni-murni seperti itu. Saya berpikir ternyata kadang-kadang pendalaman mengenai iman itu menyebabkan kadang-kadang terjadinya perpecahan ya, perpecahan. Tapi ya saya juga harus akui ya, kebenaran lah nggak bisa ditawar-tawar ya. Kebenaran itu bagi saya, walaupun saya menghormati perbedaan, buat saya kebenaran itu mestinya yang namanya kebenaran mutlak itu harusnya ada satu ya, satu. Tapi unik, Kristus memperkenalkan dirinya bagi orang-orang itu dengan cara berbeda. Ini kita tidak menyatakan, oh, wah orang di luar Katolik itu nggak bakal masuk surga. Nggak juga lah, ya. Mungkin itu sih misteri Allah lah. Nah, soalnya masalahnya kita yang Katolik aja belum tentu masuk surga. Ya, walaupun kita mungkin disediakan sarana yang terbaik. Yang sarana yang enak lah. Enak lah ya. Segalanya ada. Kita disediakan sarana-sarana yang menarik, sarana-sarana yang lengkap menurut saya. Tapi kalau sarana itu pun tidak kita gunakan, ya walahu alam, percuma lah ya. Ya. Kita itu percaya dibaptis, ya kan? Tidak tidak jaminan. Tapi itu inisiasi lah ya. Syaratnya harus dilewati. Tapi yang lain-lain kita nanti akan bicaralah kalau masih kita punya umur ya, punya waktu untuk bisa berbincang-bincang dan ini percakapan seperti ini diterima. Saya berharap kita bisa ngobrol lebih banyak lagi lah.